Muliakan Islam, Putin sebut penduduk muslim bukan masalah bagi Rusia, itu hanya politik Amerika Serikat. Agama Islam kerap kali dikaitkan dengan isu terorisme bagi segelintir pihak, namun berbeda dengan Putin yang justru begitu memuliakan Islam hingga sebut Muslim di Rusia bukanlah masalah. Putin memang dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung rasa toleransi, terbukti dari tidak melarang penduduk Rusia yang putuskan menjadi seorang Muslim dengan menganut agama Islam. Saat ini Rusia termasuk salah satu negara di kawasan benua Eropa yang memiliki Muslim terbanyak. Putin memperbolehkan warganya untuk menganut agama Islam. Ada yang menarik dalam keharmonisan antara Islam dengan Putin. Menurutnya, Muslim di Rusia tidak perlu diawasi. Dilansir dari kanal YouTube Data Fakta, saat itu Putin tengah diwawancarai oleh sutradara besar Oliver Stone. Sutradara tersebut lantas bertanya kepada Putin mengenai banyaknya penduduk di Rusia yang putuskan untuk memeluk Islam. Oliver menanyakan terkait cara dari pemerintah setempat untuk mengawasi penduduk Muslim tersebut. Dengan tegas Putin menanggapi pertanyaan tersebut. Ia dengan tegas menjawab bahwa banyak warga di Rusia yang Muslim tidak perlu diawasi, bahwa Muslim tidak harus diawasi dan warga Rusia banyak yang Muslim, ungkapnya. Dikutip Hoops.id melalui kanal YouTube Data Fakta pada Kamis 12 Mei yang menambahkan bahwa politik Amerika dan sekutunya lah yang menganggap bahwa Muslim bermasalah. Muslim di Rusia bukan masalah dan anggapan itu hanya politik Amerika saja dengan sekutunya. Menurutnya, Amerika Serikat butuh musuh guna senjata bisa berputar. Dengan demikian, selepas pecahnya Uni Soviet, tidak ada lagi musuh berat yang disebut Blok Timur. Kutip ayat Al-Quran saat pidato. Cara Putin dalam memuliakan Islam tidak hanya itu saja. Diketahui bahwa pria parubaya itu beberapa kali kerap kutip salah satu ayat Al-Quran dalam pidatonya. Dilansir dari kanal YouTube Data Fakta, diketahui Putin pernah mengutip Quran surat Asy-Syura ayat 23. Ayat tersebut dikutipnya pada saat menyampaikan pidato di Hari Persatuan Rusia pada tanggal 4 November 2020 silam, yang tentunya dalam terjemahan bahasa Rusia. Tidak hanya ayat itu saja, Putin juga pernah mengutip Quran surat An-Nahl ayat 128 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah berserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 28. Kutipan ayat tersebut disampaikannya saat berpidato dan membicarakan mengenai persahabatan, kebaikan bagi mereka yang berbuat baik. Kim Jong-un nyatakan solidaritas kuat dengan Rusia, dukung Putin tumpas pasukan musuh. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un turut berpidato memperingati hari kemenangan yang menandai menyerahnya Nazi Jerman kepada Uni Soviet pada 9 Mei. Kim menyatakan dukungannya pada Rusia kini dalam pidato tersebut. Sebagaimana diwartakan kantor berita Pyongyang KCNA via AP, Selasa 10 Mei, Kim memberi selamat kepada Presiden Vladimir Putin atas peringatan ini. Selain itu, Kim juga menyatakan dukungan terhadap Rusia untuk mempertahankan kehormatan dari pasukan musuh. Kim ataupun laporan KCNA tidak secara spesifik menyinggung invasi Rusia ke Ukraina. Namun Kim mengaku menjaga solidaritas kuat dengan Moskow atas peristiwa belakangan ini. Kim dilaporkan menyebut upaya Rusia belakangan ini adalah untuk menumpas ancaman militer dan politik dan intimidasi oleh pasukan musuh serta untuk menjaga kehormatan negara Rusia. Pyongyang sendiri berulang kali menyalahkan Amerika Serikat atas konflik di Ukraina. Korea Utara menuduh kebijakan hegemonis yang dipimpin Washington mengancam stabilitas dan keamanan global. Invasi Rusia ke Ukraina membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terpecah, mengingat Moskow punya hak veto di sana. Hal tersebut dianggap menimbulkan situasi tepat bagi rezim Kim Jong-un mempercepat program senjata Korea Utara. Sepanjang 2022, Pyongyang meningkatkan uji coba senjata, telah 15 kali menggelar tes rudal sejauh ini.
3 rudal hipersonik. Rusia hantam mall hotel di Ukraina. Sebuah pusat perbelanjaan dan 2 hotel di kota pelabuhan Odessa, Ukraina, bagian selatan terkena serangan rudal Rusia. Dilaporkan bahwa sedikitnya 3 rudal hipersonik baru buatan Rusia menghantam infrastruktur publik tersebut. Seperti dilansir CNN, Selasa 10 Mei, juru bicara otoritas militer regional Odessa, Sergei Bratchuk, menuturkan bahwa 3 rudal Kinzhal, rudal hipersonik terbaru Rusia, ditembakkan dari sebuah pesawat dan mengenai target infrastruktur pariwisata. Serangan itu dilaporkan terjadi pada Senin 9 Mei waktu setempat. Bratchuk menyatakan ada 2 orang yang harus dirawat di rumah sakit akibat serangan rudal Rusia itu. Namun kondisi luka-luka dialami kedua orang itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Dalam pernyataannya, Bratchuk tidak mengidentifikasi secara spesifik target serangan. Namun CNN telah melakukan geolokasi dan memverifikasi keaslian 2 video yang beredar di media sosial yang menunjukkan kerusakan signifikan pada sebuah hotel di desa Zatoka. Salah satu video bahkan pertama kali dirilis oleh Dewan Kota Odessa sendiri. Ini menjadi hotel kedua di kawasan Odessa yang terkena serangan pada Senin 9 Mei waktu setempat. Tidak diketahui secara jelas mengapa 2 hotel itu diserang atau berapa banyak orang yang tinggal di dalam hotel saat serangan terjadi. Menurut Komando Operasional Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina, sebuah pusat perbelanjaan juga terkena serangan 7 rudal. 5 orang dilaporkan luka-luka, 1 orang tewas akibat serangan itu.